Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah pagi lawatan Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami ada karena anugerah-Mu. Biarlah Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami pagi hari ini. Tuhan berkati kami siap untuk memuji menyembah-Mu. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian dengan segenap hati dan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Shalom, kita sudah memuji Tuhan di ibadah pagi lawatan Tuhan di pagi hari ini.
Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, pekan minggu yang baru. Saatnya Tuhan bicara bagi kami, sampaikanlah isi hatimu bagi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang diberkati dimanapun berada, mungkin sedang di dalam perjalanan, di kendaraan pribadi maupun di kendaraan umum, atau yang sudah berada di tempat pekerjaan, di tempat usaha bisnis, ataupun juga yang berada di rumah. Bahkan ada yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit dan hari ini sedang menyimak tayangan ibadah pagi lautan Tuhan. Kiranya ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita buka Injil Yohanes 6. Injil Yohanes 6 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes 6 ayat 8, 9, 10 dan 11. Judul perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, di dalam ayat yang kelima itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi makan kepada orang banyak. Yang dihitung baru laki-lakinya saja ada 5.000 orang laki-laki, belum wanitanya, belum anak-anak. Dalam ayat 8 seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus, ya, dalam ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, kita sudah dengar, ya sudah baca, ada 5.000 laki-laki. Yesus memerintahkan untuk memberi makan kepada orang-orang ini. Timbul belas kasihan Tuhan Yesus kepada mereka yang mungkin seharian pergi mengikuti Yesus. Mereka tinggalkan rumah, bahkan mungkin ada yang bermalam di perjalanan. Lalu Yesus memberi perintah untuk memberi makan. Lalu murid-muridnya dengan berbagai alasan, dan memang alasan itu masuk akal. Orang sebanyak ini bagaimana caranya memberi makan? Kalaupun beli roti, ya tidak cukup uang, tidak ada cukup waktu untuk menunggu 5.000 roti itu terbuat. Lalu ada seorang murid, ya Andreas ngomong, ada di sini seorang anak mempunyai ya 5 roti dan 2 ikan. Lalu tetapi ada satu kalimat, tapi apalah artinya? Gini Bapak Ibu sekalian, kadang-kala kita dituntut Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk memberi. Dan kadang-kala pemberian kita itu jumlahnya nominalnya kecil. Lalu kita berpikir, wah apalah artinya? Misalnya panitia Natal membutuhkan 182 juta untuk acara Natal umum, Natal anak, Natal pemuda, Natal lansia. Lalu ada orang memberi ya satu persembahan yang kecil adanya, hanya mungkin 50.000 rupiah atau mungkin nominalnya kecil daripada itu. Ya hanya uang 15.000, 10.000, lalu berpikir apalah artinya. Nah, tetapi saya ingin katakan sebesar apapun pemberianmu kepada Tuhan, itu berharga. Itu berarti bagi pekerjaan Tuhan. Ya, itu akan sangat-sangat memberkati. Berapapun besarnya. Ya, walaupun juga kita tidak berkata kepada Tuhan, kalau begitu aku kasih kecil aja, toh Tuhan harganya. Tidak, artinya apa yang ada pada kita, kita berikan kepada Tuhan, itu akan berarti. Lalu apa yang dilakukan? Nah, kita belajar, ya belajar dari apa yang Yesus lakukan. Ya, dikatakan begini. Dalam ayatnya yang ke-11, ya, dalam ayat yang ke-11 dikatakan begini. Lalu Yesus mengambil roti itu. Jadi dia ngambil, dia terima.
Itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, mengucap syukur. Lalu yang ketiga, dan Yesus membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya. Jadi begini, kita belajar dari apa yang Tuhan ajarkan. Kita belajar mengatur berkat yang kita terima. Kita belajar memanage keuangan kita, penghasilan kita, gaji kita, apa yang kita miliki. Dan saya percaya tidak ada orang boleh berkata, aku ingin memberi tapi aku nggak punya apa-apa. Bohong, saya katakan begini. Kita percaya kita ini adalah orang yang diberkati. Orang yang dipercaya berkat Tuhan yang bisa kita salurkan. Nah, yang pertama kita belajar begini. Kita terima ya, rezeki, berkat, ya, gaji, honor, penghasilan. Kita terima. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mengucap syukur. Nah, setelah kita mengucap syukur, yang ketiga kita mengatur, membagi-bagikannya. Untuk bayar listrik, uang sekolah anak-anak. Kalau kita ngontrak rumah, udah persiapkan untuk uang kontrak rumah. Untuk persembahan. Yang terutama yang pertama dibagi adalah, sisihkan yang pertama adalah persepuluhan. Mungkin ada beberapa orang tidak setuju tapi saya ngalami sendiri. Artinya persepuluhan itu juga masih berlaku dan Tuhan buktikan. Karena dia katakan ujilah aku. Jadi kita bagi. Jadi waktu kita terima sesuatu, berkat itu, gaji kita, penghasilan kita, honor kita, laba, keuntungan kita. Kita jangan berpikir, wah buat ini, buat bayar ini, buat beli ini, beli ini. Enggak, tapi yang kedua harus mengucap syukur dulu. Baru yang ketiga diatur, di-manage dengan baik. Hal-hal yang primer terlebih dahulu. Seperti yang tadi katakan, persepuluhan, persiapan untuk persembahan selama 1 bulan, tiap minggu persembahannya sekian, lalu bayar uang listrik, uang kuota, internet, wifi, ya, uang bayaran anak sekolah, uang kontrak rumah, itu diatur. Sehingga kemudian ketika Yesus juga memberikan contoh yang terbaik, dia menerima berkat Tuhan, menerima 5 roti dan 2 ekor ikan, ya. Lalu dia mengucap syukur, lalu dia bagi-bagi. Apa yang terjadi? Ya, dikatakan begini ya, dikatakan di dalam ayat berikutnya, ayat 12, setelah mereka kenyang ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan yang dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Perhatikan, waktu kita terima, kita mengucap syukur, kita bagi, memanage, mengatur. Apa yang terjadi bukan kekurangan tapi berkat berlimpah-limpah. Amin. Ada 12 bakul terisi penuh, sisa kelebihan dari apa yang mereka sudah lakukan. Apa yang Yesus lakukan, menerima, mengucap syukur, di-manage, dibagi, lalu terjadilah mujizat 12 bakul. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun pergumulanmu hari ini, masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, Tuhan sanggup memelihara hidup kita, bahkan lebih ya apa yang kita terima. Nah sekarang begini, kan waktu murid-muridnya harus memberi makan 5.000 orang, mereka kan berpikir dari mana uang ini. Kalau gitu kita ngutang aja ya Yesus. Ya. Kalau zaman itu langsung buka aplikasi, ya, aplikasi pinjol, pinjaman online. Kira-kira berapa nih untuk 5.000 orang? Kalau 1 roti itu harganya, roti-roti yang murah-murah, harganya mungkin 2.000 perak, ya tinggal kalikan 5.000, ya kurang lebih 10 juta lah. Oke, kita buka aplikasi pinjol, kita pinjam 10 juta. Dengan cicilan 3 bulan, 6 bulan, setahun, 24 kali, 36 kali. Nah, enggak. Ya.
Banyak orang ketika dia memberi, karena nggak punya dia pinjam, dia utang. Tidak. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12, 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, ya rela ya, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi memberi itu berdasarkan apa yang ada, bukan yang tidak ada. Apalagi mengada-ngada, ya. Jadi pesan saya di bulan ini, Bapak Ibu sekalian, memberi berdasarkan apa yang ada pada kita, walaupun kecil. Lalu yang kedua, mengucap syukur. Yang ketiga, diatur sebaik-baiknya. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih buat pesan-Mu. Ampuni seringkali kami ketika memberi, kami mengada-ngada, kami pinjam dulu, kami hutang dulu, ampuni. Kami belajar memberi walaupun itu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja-Mu, untuk pelayanan. Belajar untuk memberi dari apa yang kami miliki. Walaupun mungkin yang kami miliki, yang kami terima, gaji yang kecil, honor yang kecil, penghasilan kecil. Tapi kami belajar. Yang kedua, kami mengucap syukur dan kami membagikan. Untuk persembahan, persepuluhan, persembahan hari Minggu, transport selama 1 bulan, kebutuhan untuk selama 1 bulan, uang bayaran anak-anak, uang kontrak rumah, untuk persiapan Natal, dana Natal, celengan Natal, ya kami bagi. Dan kami percaya kami akan mengalami 12 bakul. Berkat berlimpah-limpah atas kami sekalian. Kami percaya ketika kami memberi, yang sakit disembuhkan, yang sedang punya masalah Tuhan bereskan, lepaskan. Terima kasih, kami sepakat bersama-sama. Demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka pekan yang baru, kami buka minggu yang baru untuk hari ini, pekan dan minggu ini. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci aktivitas, pendidikan anak-anak, pekerjaan kami, kegiatan kami, pelayanan kami, bahkan kunci berkat kami sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk semuanya. Bersama kita katakan amin. Salam, sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati, mantap.